Saya Zidan Firdaus Ramdhani dari tutor kimia. eh Sini sebenarnya nanti ada satu kakak lagi, Kak Eki, tapi nanti menyusul. Nah, pada hari ini tuh kita mau bahas SIMAK UI. Tapi sebelumnya saya minta maaf gitu, soalnya yang kimia tuh karena tutornya tuh kan cuma 2 orang gitu, jadi agak apa ya, agak kurang banyak itu jadwalnya begitu. Soalnya punya jadwalnya masing-masing begitu. Nah, sebelumnya saya mau nanya, kalau di pelajaran lain, apa namanya, itu tuh cara ininya, bahas soalnya tuh kalian ngerjain dulu atau langsung bahas gitu? Boleh ada yang bantu jawab? Maksud saya tuh diberikan waktu, oh, oh langsung bahas, oke oke, oke oke, makasih makasih. Berarti sekarang juga langsung bahas aja mungkin ya. Oke, oke, mulai aja mungkin ya, biar hemat waktu juga. Nah, ini gaya-gayaan, maaf kalau cek-cek. Oke, nah kenalin lagi gitu ya. Eh, aku Zidan Firdaus Ramdhani dari tutor kimia. Sekarang tuh lagi kuliah di FMIPA ITB dan ada tutor satu lagi nih, Kak Eki dari Tekpang Undip kalau nggak salah. Ya, oke, mungkin langsung aja ya. Kita mulai. Sebenarnya tuh ini tuh ada 2 bagian gitu yang mau dibahas tuh, bahas bagian saya sama bagian Kak Iki. Nah, ini sebenarnya bagian Kak Iki, tapi nggak apa-apa lah kita bahas dulu mungkin ya, coba bahas. Oh, ada Kak Halo Iki? Sidan. Oh, ada. Oke, oke. Ini aku langsung bahas aja apa gimana? Katanya langsung bahas aja katanya. Biar Langsung lebih bahas cepat. atau disuruh ngerjain dulu siswanya? Aku kurang tahu juga. Katanya kalau pelajaran lain langsung dibahas, tapi kalau ada yang kurang ngerti langsung ditanyain gitu. Oh, iya ya. Oke. Oke. Aku langsung share screen aja Pak ya. Oke, siap. Bentar. Wordnya udah kelihatan belum ya? Sidan udah kelihatan belum? Aman-aman. Aman, oke, sip. Langsung aja ya teman-teman. Jadi di sini kita mau bahas soal SIMAK UI 2019 kimia gitu ya. Nah, nomor 46 bisa dilihat kan ya di soalnya. Diketahui entalpi reaksinya bisa dibaca ya, Zn plus S menjadi ZnS, delta H-nya min 202,9 kilojoule dan teman-temannya itu ya. Kemudian pembakaran ZnS ini di udara mengikuti persamaan berikut. Nah, persamaannya ini belum setara ya, jadi nanti harus disetarakan terlebih dahulu. Nah, kemudian ditanyakan delta H reaksi pembakaran ZnS gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan buat soal ini tuh kita tuh ini apa ya, bisa dibilang kayak main-main gitu loh, maksudnya main-main ruas kanan kiri gitu loh maksudnya. Nah, di sini kan di soalnya ini kan bisa dilihat ya ZNS itu ada di ruas kiri kan ya. ZNS itu ada di ruas kiri, makanya ini reaksi nomor 1 yang paling atas nih itu harus dibalik gitu kan. Karena ZNS yang di sini yang belum setara ini itu kan di sebelah kiri kan ya. Jadi harus dipindah gitu. Jadi reaksi 1 dibalik gitu ya. Nah, reaksi 1 dibalik maka jadi delta H-nya itu plus ya. Kalau dibalik jadinya berubah tanda gitu, min jadi plus gitu. Nah, buat reaksi keduanya itu dibagi 2 ya, karena reaksi keduanya itu kan di sini 2Zn plus O2 menjadi 2ZNO gitu ya. Itu kan 2 mol ya, itu koefisiennya kan 2. Jadi harus dicari kan ZNO yang diperlukan di soal ini kan 1 mol gitu ya. Jadi dibagi 2 gitu. Jadi buat reaksi yang kedua yang ini tuh dibagi 2 gitu. Nah, kalau dibagi 2 berarti delta H-nya juga ikut dibagi 2 gitu. Jadi min 696 kilojoule dibagi 2, jadinya min 348 kilojoule gitu. Nah, kemudian untuk ruas yang ketiga itu tetap ya, S plus O2 menjadi SO2 ini tetap gitu. Tetap di SO2-nya itu tetap di kanan dan juga dia 1 mol gitu. Nah, kemudian
karena itu jadi delta H-nya tetap min 296,1 kilojoule gitu. Nah, ya udah tinggal direaksikan aja gitu kan. Jadi reaksinya itu ZNS plus 3/2O2 menjadi ZNO plus SO2 gitu. Delta H-nya tinggal ya inilah diproses aja gitu ya. Ditambahin aja gitu kan. Jadi nanti ketemunya delta H-nya min 441,2 kilojoule gitu. Nah, ini reaksinya udah setara ya. Zn di ruas kiri ada 1, kanan juga 1. O2-nya di sini O2-nya 3/2 ya. Di kanan juga ini ya, udah setara kan ini. Ya, 3/2, di kanan juga 3. S-nya di sini kiri 1, kanan juga 1. Iya kan? Jadi gimana? Udah paham belum? Atau ada yang ditanyakan dari nomor 1? 46 ini. Boleh nambahin nggak kayak Ki? Iya, boleh banget, boleh banget. Ini sih kalau misalnya ada soal yang ada ditulis belum setara gini, yang di soalnya tuh kalian usahain disetarain gitu. Jadi ya yang diminta soalnya gitu. Takutnya tuh nanti misalnya yang dipengennya tuh setengah ZNS, berarti kan yang hasil akhirnya juga harus dikali setengah gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Berarti lanjut ya ke nomor 2 dan bagaimana? Oke. Mungkin aku kasih waktu beberapa detik ya buat teman-teman mungkin yang mau SS gitu ya mungkin. Silakan. Oke, lanjut ke nomor 47 ya, langsung aja. Di sini juga udah ada soalnya. Soalnya nih. Soalnya itu ini, elektrolisis 1 liter larutan CuSO4 dengan elektroda platina menghasilkan deposit logam Cu dengan AR-nya itu 63,5 sebanyak 3,175 gram pada katoda. Nah, volume gas yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan STP itu berapa gitu kan. Soalnya ini. Nah, jadi langsung aja kita tulis biar sistematis gitu ya. Kita tulis diketahui, ditanya, dijawab gitu. Yang diketahui itu kan satu larutan CuSO4 gitu ya. Dia menghasilkan endapan Cu gitu kan, atau tembaga di katoda gitu. Endapannya itu sebesar 3,175 gram. Nah, kemudian untuk ArCu-nya ini sendiri itu 63,5 gitu ya. Nah, dalam hal ini elektroda yang dipakai itu platina kan. Nah, yang ditanyakan itu volume gas di anoda di anoda gitu ya, yang dalam hal ini itu nanti oksigen gitu. Jadi ini yang pertama itu kita lihat dulu ya katoda sama anodanya gitu. Nah, untuk katoda, di katoda ini itu kan ada kation ya. Nah, kation selain golongan 1A, 2A, Al dan Mn itu mudah mengalami reduksi gitu. Selain ya, berarti Cu ini termasuk yang golongan ini, selain golongan 1A, 2A, Al dan Mn gitu kan. Nah, jadi dia mengalami reduksi. Nanti di katoda Cu akan mengalami reduksi gitu. Nah, kalau anion dalam hal anodanya, anion sisa asam yang mengandung oksigen seperti SO42-, NO3-, CO32- dan teman-temannya itu nanti yang akan teroksidasi adalah air gitu ya. Nah, untuk katodanya sendiri tadi yang aku udah bilang itu kan yang tereduksi itu Cu-nya gitu ya. Jadinya Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu gitu kan. Piloknya kan 2 kan Cu. Nah, kemudian untuk anodanya ini 2H2O menjadi 4H plus O2 plus plus 4E gitu. Nah, kalau nggak salah ingat ya, jadi reaksi di anoda ini itu reaksinya itu paten gitu ya. Jadi di sini tuh kalau misalkan anion sisa asam yang mengandung oksigen yang tadi aku udah sebutin SO42-, NO3-, CO2- itu tuh reaksinya bakalan sama gitu. 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4E gitu. Reaksi airnya itu ya kayak gini, nggak bakal berubah gitu. Nah, pertama kita cari mol dulu gitu. Seperti yang udah aku bilang dulu pas ngajar kimia di UTBK itu,
kebanyakan soal kimia itu pasti yang dicari pertama itu molnya gitu kan. Nah, yang di sini yang bisa dicari molnya itu kan CU-nya gitu ya. Nah, mol CU itu kan gram per AR atau MR gitu ya. Gramnya itu 3,175 dibagi 63,5 AR-nya gitu kan. Jadi menghasilkan mol CU-nya 0,05 mol gitu kan. Nah, CU-nya itu 0,05 mol, maka kalau kita lihat elektronnya itu kan koefisiennya 2 gitu ya. Jadi 0,05 kali 2 gitu kan. Jadi 0,1 kan. Nah, kemudian ini yang mungkin kalian sering salah gitu ya. Jadi elektron di katoda sama anoda itu sama gitu ya. Walaupun koefisiennya beda itu tetap sama gitu ya. Mol elektron itu sama gitu dimanapun gitu kan. Di sini 0,1 mol, di sini ya 0,1 mol gitu. Nah, dalam hal ini dicari kan volume gas di anoda kan. Jadi sama aja kita nyari volume gas oksigennya gitu. Jadi tinggal dibagi 4, 0,1 dibagi 4, 0,025 mol. Nah, kalau cari dalam keadaan STP, ya tinggal volume sama dengan mol kali 22,4 liter kan. Jadi 0,025 kali 22,4 liter sama dengan 0,56 liter. Jawabannya D gitu. Ada yang ingin bertanya mungkin? Atau mungkin ada yang mau SS mungkin ya, silakan gitu. Kalau udah paham bilang udah aja ya, biar langsung lanjut gitu. Paham. Nah, karena udah pada paham ya, nggak ada yang tanyain, jadi langsung lanjut nomor 48 gitu ya. Nah, 48 ini laju reaksi ya. Nah ya, bisa teman-teman baca sendiri di sini, reaksi pembentukan gas NOBr dari gas NO dan Br2 mengikuti persamaan berikut. 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr. Nah, reaksi ini berorder 1 terhadap setiap reaktan dengan nilai tetapan laju reaksinya itu 0,25 M⁻⁻1 S⁻⁻1. Nah, jika ke dalam 125 ml labu dimasukkan 20 milimol NO dan 15 milimol Br2, laju reaksi setelah 25% NO bereaksi adalah berapa gitu ya. Nah, langsung aja biar sistematis ya diketahui dan ditanya dijawab gitu ya. Diketahuinya itu ya reaksinya ya 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr. Nah, kemudian K-nya 0,25 M⁻N-1 S⁻⁻1. Volume totalnya itu 125 ml. NO-nya itu molnya 20 milimol. Br2-nya itu molnya itu 15 milimol. Nah, kemudian reaksi ini berorder 1. Jadi rumusnya kalau reaksi order 1 itu pangkatnya 1 gitu kan. P sama dengan K konsentrasi NO pangkat 1, konsentrasi Br2 pangkat 1 gitu. Ditanyakan volume setelah 25% NO bereaksi gitu kan. Jadi seperti yang reaksinya udah ada gitu ya. Jadi 2NO plus Br2 menjadi 2NOBr gitu kan. Nah, mula-mula NO-nya itu kan 20 milimol gitu ya. Kemudian Br2-nya mula-mulanya 15 milimol. Nah, kemudian yang bereaksi itu 5 milimol gitu kan. Yang bereaksi itu 25% NO bereaksi. Berarti kan seperempat ya, seperempat dari 20 gitu. Berarti kan 5. Jadi 20 dikurangi 5 sama dengan 15 milimol gitu. Nah, kalau yang ini ngikut gitu kan. Jadi karena dia di sini 5 milimol, jadi Br2 itu kan koefisiennya 1 kan. Jadi di sini cuma min 2,5 gitu kan, dibagi 2 gitulah gampangannya. Tinggal di min ya. Jadi 20 min 5 15 milimol, kemudian 15 dikurangi 2,5 itu 12,5 milimol. Jadi dalam keadaan setimbang itu 2NO itu 15 milimol, dalam keadaan setimbang juga Br2-nya itu 12,5 milimol. Nah, kemudian kita cari volumenya gitu ya. Volume sama dengan K konsentrasi NO pangkat 1 dan konsentrasi Br 2 pangkat 1 gitu kan. K-nya itu 0,25 dikali konsentrasi NO-nya itu kan 15 per 125 gitu kan. 125 itu volumenya ya. Volume jadi milimol kali volume gitu ya. Mol per volume lah gitu. Jadinya konsentrasi kan gitu. 15 per 125 kemudian dikalikan yang Br2-nya 12,5
per 125 juga kan, sama-sama itu. Jadi ya nanti kalau diproses ketemunya 3 kali 10 pangkat min 3 ms min 1 atau jawabannya D gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan nggak? Di sini ada yang tanya, yaitu kenapa min ya Kak? Ya karena bereaksi gitu. Maksudnya di sini tuh aku ini min itu karena ya bereaksi gitu maksudku. Sebenarnya nggak pakai min juga nggak masalah kok. Ini cuma masalah sistematika penulisan aja gitu. Yang namanya bereaksi ya berkurang gitu, intinya gitu. Mau ada min atau enggak itu terserah kalian sih, itu kan sesuka kalian gitu. Tadi aku nggak pakai min ya gitulah, sesukanya kalian aja gitu. Yang penting konsepnya bereaksi itu ya berkurang gitu. Nggak mungkin kan yang akhir lebih banyak dari yang awal gitu kan, karena udah bereaksi gitu. Intinya gitu. Nah, iya benar loh. Karena reaktan bereaksi jadi berkurang. Nah, betul. Jadi gimana? Mau lanjut ke nomor berikutnya atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang tanya, Kak, yang konsentrasi NO kenapa nggak pangkat 2? Ya karena kan di soal order 1. Kalau order 1 nanti jadinya ya pangkat 1. Gitu. Ya kan? Kalau misalkan order 2 ya pangkatnya 2 gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sambil teman-teman juga mungkin ada yang SS juga mungkin ya. Oke, karena udah paham berarti lanjut ke nomor 52 ya. Ini mau urut apa gimana, Dan? Mau urut apa enggak ini? Apa lanjut apa aja? Bebas sih kalau menurut aku sama aja sih. Soalnya Sama kan aja. kita bahas soal ini. Ya udah, lanjut aja kali ya biar nggak terlalu banyak kontakan apa sih ganti-ganti share screen gitu ya. Jadi langsung aja soal nomor ini aku bahas 52 ya. Mohon maaf loncat gitu ya. Jadi dibaca di soalnya itu ya. Ini ditanyakan konsentrasi reaksi sisa gitu kan. Bisa dibaca dulu ya gitu. Reaksi pembentukan MgOH2 berlangsung mengikuti persamaan reaksi berikut. Reaksinya belum setara. MgNO3 2 kali ditambah KOH menjadi MgOH 2 kali juga plus KNO3. Nah, pertanyaannya itu jika ke dalam labu reaksi dicampurkan 50 ml MgNO3 2 kali 0,2 molar dan 50 ml KOH 0,3 molar, konsentrasi reaksi sisa adalah berapa gitu kan. Kita buat agar sistematis dulu gitu ya, biar enak. Diketahuinya itu kan MgNO3 2 kalinya dia 50 ml dan juga 0,2 molar. Jadi kalau misalkan dicari molnya ya gampang kan, tinggal konsentrasi kali volume gitu kan. Molar sama dengan mol per volume. Nah, kalau carikan molnya ya berarti molar kali volume gitu. Jadi kalau misalkan kita cari molnya, kali langsung aja 50 kali 0,2 gitu kan. Jadinya 10 milimol gitu ya. Nah, buat KOH-nya dia 50 ml 0,3 molar. Tinggal kali aja 50 kali 3/10 ya. Jadi 15 milimol gitu. Nah, ditanyakan konsentrasi reaksi sisa gitu kan. Ya, langsung aja kan. Dijawab ini reaksinya disetarain terlebih dahulu ya. Di sini udah setara reaksinya MgNO3 2 kali plus 2 KOH menjadi MgOH 2 kali plus 2 KNO3. Bisa dilihat ya, ruas kiri Mg-nya 1, OH-nya 2, sama-sama 2 kan. NO3-nya juga ada 2 kan di situ. K-nya juga ada 2 kan. Sama-sama kanan kiri sama gitu. Jadi mula-mulanya itu kan tadi yang udah aku bilang MgNO3 2 kalinya itu 10 milimol. Nah, untuk KOH-nya itu dia 15 milimol. Nah, di sini trikinya reaksi sisa ya di sini gitu. Jadi mungkin ada yang tanya kenapa di sini yang dihabiskan itu yang KOH gitu ya, yang 15 milimol. Karena kalau kita mau menghabiskan yang MgNO3 2 kali ini, jadi nanti kan di sini kan 10 milimol gitu ya. Seandainya gitu ya, seandainya yang di sini dihabiskan, yang MgNO3 2 kalinya itu dihabiskan. Jadi 10 milimol. Nah, berarti kan di sini kan KOH-nya kan dua kalinya dari
MgNO3 dua kali kan, berarti 2 kali 10 gitu kan, jadi 20 gitu. Jadi kan, lah ini awalnya 15, tapi kok dikurangi 20 kan minus, berarti kan nggak mungkin gitu kan, logikanya gitu. Nah, jadi karena MgNO3 dua kalinya itu nggak mungkin berperan sebagai pengurangnya gitu ya, otomatis yang di sini berperan sebagai pengurangnya itu ya KOH gitu. KOH-nya dikurangi 15 milimol supaya habis kan. Jadi MgNO3 dua kalinya dia dibagi dua kan, karena koefisien gitu. Jadi 15 bagi 2 sama dengan 7,5 gitu. Jadi 15 kurangi 15, 0, 10 kurangi 7,5, 2,5 gitu. Jadi konsentrasi reaksi sisanya ya 2,5 ditambah, nah jangan lupa volumenya di ini ya, digabung 10 ditambah, kok 10 sih? Volume yang ini, di soalnya 50 tambah 50 gitu kan. Jadi 100 kan, jadi 2,5 dibagi 100, sama dengan 0,025 molar. Gitu, jawabannya A. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, siap sih dan siap. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau silakan yang mau SS gitu. Oke, ada yang tanya 7,5 milimol dari mana? Yaitu dari 15 dibagi 2. Itu kan yang KOH-nya kan 15. Yang MgNO3 dua kalinya ya berarti dibagi 2 gitu. Koefisiennya dilihat itu kan yang KOH-nya 2, yang MgNO3 dua kalinya 1 kan. Jadi 15 bagi 2 gitu. Min 7,5. Tadi siapa yang nanya ini? Gina ya. Gimana Gina udah paham? 7,5 dari mana? Ya karena koefisien intinya gitu. Gimana, mau lanjut aja kali ya, karena udah ada yang karena udah nggak ada yang tanya. Lanjut ke 53. Nah nih, tanyain masa amonium sulfat. Bisa teman-teman baca sendiri ya di sini soalnya. Amonium sulfat atau NH4 dua kali SO4 merupakan garam anorganik yang sering digunakan sebagai pupuk. Nah, jika suatu tumbuhan membutuhkan 19,6 miligram nitrogen dari amonium sulfat dan diketahui ARH itu 1, N itu 14, O 16, S32, masa amonium sulfat yang dibutuhkan adalah sebesar titik-titik gitu kan. Nah, mungkin aku juga mau kasih masukan buat teman-teman gitu ya. Jadi untuk AR sama MR ini kadang-kadang diliatin gitu sama soal, tapi kadang-kadang enggak diliatin gitu ya. Jadi mungkin ya teman-teman juga bisa sedikit menghafal gitu ya. Nah, cara menghafalnya sebenarnya enggak usah dihafalin gitu. Cukup kalian ngerjain soal, sering-sering ngerjain soal itu juga nanti lama-lama juga hafal sendiri kok. H itu 1, N14, O16, S32 itu udah di luar kepala gitu lah kalau kalian ngerajin ngerjain soal gitu. Jadi kalau suatu saat nggak diketahui, jadi kalian udah tahu gitu kan, nggak bingung sendiri gitu. Jangan terlalu tergantung gitu maksudku. Nah, di sini diketahuinya itu kan tumbuhan membutuhkan 19,6 nitrogen dari amonium sulfat gitu kan. AR-nya bisa dibaca sendiri, ditanyakan masa NH4 dua kali SO4 gitu kan. Yang pertama kita cari itu MR dari NH4 dua kali SO4 gitu kan. Jadi N-nya itu kan ada dua gitu ya. N-nya ada 2, berarti kan 2 kali 14. Kemudian H-nya juga hanya ada 8 ya, berarti 2 kali 8 gitu kan. S-nya itu ada 1, 32. Kemudian O-nya ada 4, berarti 4 kali 16. Jadi nanti kayak gini lah ya, MR 2 kali 18 plus 32 plus 64. 36 plus 96. Jadi 132 MR-nya. Untuk NH4 2 kali SO4 gitu. Nah, kemudian yang kita cari itu kan masanya gitu kan. Pertama itu kita pakai rumus ini ya. Ini rumus yang menurutku lumayan enak gitu ya. Jadi massa nitrogen itu 2 dikali AR nitrogen dibagi MR NH4 2 kali SO4 gitu. Dikalikan massa NH4 2 SO4 gitu.
Nah, mungkin ada yang tanya juga kenapa harus rumusnya kayak gini gitu ya. Karena sebenarnya ini rumus ini ya apa ya, bisa dibilang nggak ada rumus bakunya gitu. Ini kan kayak ngitung ini loh. Kalian bayangin aja kayak sebuah toples gitu ya. Di dalam toples itu tuh ada permen. Nah, permennya itu ada warna merah, kuning, hijau, biru gitu. Cara paling gampang kan untuk menentukan berapa masa dari misalkan permen merah gitu ya, kalian hitung permen merahnya masanya berapa dibagi semuanya gitu kan, ya mirip-mirip sama yang ini gitu maksudku. Jadi mungkin di sini ada yang tanya juga kenapa itu 2 dikali 2 Kak, itu 2 air nitrogen gitu ya, karena di sini kan NH4 2 kali kan, N-nya itu 2 berarti kan, direct gini loh, dilihat di soalnya ini N-nya kan ada 2 gitu kan, jadi ya dikali 2 gitu. Jadi air nitrogennya itu kan 14, 2 kali 14 per mRNH4 2 kali SO4-nya itu kan 132 ya yang udah kita hitung, dikali masanya ini yang nanti kita hitung, terus masa nitrogennya di soal 19,6 gram ya kan. Nah, jadi ya tinggal diproses aja gitu kan, kali silang lah gitu. Jadi masa NH4 2SO4 132 dikali 19,6 dibagi 2 kali 14 atau 28 gitu. Jadi ketemunya nanti 92,4 mg atau sama dengan 9,24 kali 10 pangkat min 2 gram. Jawabannya B. Gitu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? 53 ini. Oke, karena udah paham, pada paham semua, jadi masuk ke nomor 54 ya. Nomor 54 itu tekanan campuran gas. Soalnya suatu wadah yang berbentuk bola gitu ya. Volumenya berapa tadi? Volumenya 5 ml diisi dengan 25,5 gram gas NH3 dan 40 gram gas CH4. Jika diketahui R sama dengan 0,082 dan satuannya itu, untuk R ini tetap ya teman-teman. Jadi ini nilai tetapan gitu. Jadi nggak akan mungkin berubah gitu ya. Nah ya itu Sidan juga tadi ngasih cara ya yang nomor tadi bisa diaplikasikan juga gitu ya, dicatat gitu ya. Nah untuk AR-nya bisa dibaca sendiri ya, udah hafal kan. Nah tekanan campuran gas tersebut pada suhu kamar 25 derajat Celcius berapa? Yang pertama diketahui dulu ya. Seperti biasanya diketahui volume wadahnya atau volume totalnya itu 5 liter gitu kan. Ini bayangin aja wadah itu ya. Isinya tuh NH3 25 gram, CH4-nya sebanyak 40 gram. AR-nya ini. R-nya ini. Kemudian suhunya itu 25 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan kita udah urusan masalah kayak tekanan gitu ya, udah urusan PP kayak gini tuh kalian wajib curiga sama yang rumus bisa dibilang sejuta umat gitu ya, PV sama dengan NRT gitu, udah pasti hafal kan rumus itu. Nah, tapi yang perlu diingat nih ya, mungkin sering keliru atau sering lupa kalian. Jadi T-nya atau suhunya di pesamaan tersebut itu harus Kelvin ya, bukan Celcius gitu. Jadi nanti 25 derajat Celcius ini diubah ke Kelvin. Jadi nanti nih 298 Kelvin kan gitu. Jangan sampai lupa gitu ya. Yang pertama ya cari MR dulu kan, MR sama mol gitu kan. MR NH3-nya ya berarti gampang lah ya, 14 tambah 3 kali 1, 17. CH4-nya berarti ya MR-nya 12 plus 4 kali 1, 16. Untuk mol ya berarti gram per MR gitu ya. Di sini kayaknya aku salah ini ya, kurang nulis ya. 25,5 ini kurang 0,5 ya ini ya, mohon maaf. Kurang 0,5 di sini. Ya mohon maaf. Jadi molnya itu kan 25,5 dibagi 17. Jadi masih kan mol NH3-nya itu 1,5 mol. Nah, mol CH4-nya 40 per MR-nya 16, menghasilkan 2,5 mol. Suhunya jangan lupa diubah Kelvin, jadi 298 Kelvin kan. Nah, kemudian untuk mol gabungannya tinggal ditambah aja NH3 tambah CH4. 1,5 ditambah 2,5, jadi 4 kan. Rumus sejuta umat, PP sama dengan NRT, P dikali volumenya 5 kan tadi ya, 5 liter,
N-nya itu jumlah mol gabungannya 4, dikali R-nya 0,082, dikali Kelvinnya 298. Jadi nanti ketemunya 97,744 dibagi 5, atau 19,549 atm. Gitu. Mungkin untuk teman-teman yang mungkin agak ribet ngitung 0,082 bisa dibuat pecahan ya 82 per 1000 gitu ya. Biar mungkin enak gitu ya. Jadi PVN-RT ini juga memang rumus untuk menghitungnya agak susah gitu ya, karena ada 0,082-nya ini, jadi harus teliti gitu. Intinya sih gitu. Tapi ya selama kalian pegang konsepnya, insya Allah sih tetap bisa gitu. Misalkan jawabannya nyerempet, mungkin bisa kalian pilih itu gitu. Karena emang ini butuh ini sih ketelitian gitu satuannya gitu. Jadi ada yang mau tanyakan nggak ini untuk soal ini? Atau mungkin mau SS boleh ya, silakan. Oke, Via bilang paham. Jadilah langsung lanjut aja kali ya. Ya, lanjut aja. Ini nomor 56 ya, 56. Jadi di sini ini udah dikasih soalnya belum ya, dan ini teman-teman ini semua Kalau di Discord mah udah ya? udah. Di Mungkin Discord untuk udah. mempersingkat waktu ini aja ya, langsung ini aja ya pembahasan ya, aku nggak usah baca soal ya karena juga mepet ya waktunya. Jadi 56 bisa kalian lihat soalnya di Discord ya. Jadi pembahasannya gini ya. Diketahui Hb atau asam benzoatnya itu kan 300 ml 0,2 molar gitu ya. Jadi nanti kalau dikalikan 60 milimol. Masa KUH-nya itu 2,8 gram kan di soal. AR KUH-nya itu berarti ya standar lah ya, 39 plus 16 plus 1, 56. Nah, untuk mol KUH-nya itu 2,8 dibagi 56, 0,05 mol. Nah, mungkin di sini aku mau bilang ya, biasanya itu angka-angka kayak mol, kayak massa, kayak ya itulah mol massa itu biasanya itu angkanya itu kayak ini ya, apa sih, nggak ini loh apa, angkanya itu nggak terlalu susah gitu maksudku. Pasti nggak akan 0,023 yang aneh-aneh lah gitu maksudku. Nggak akan mempersulit kalian kok. Misalkan di sini 0,5 mol ini kan angkanya, itu maksudnya masih agak mudah gitu loh. Kalian tinggal lihat 28 per 56 itu kan ada hubungannya, tinggal kali 2 gitu kan. Ya pasti gitulah. Kalau misalkan angkanya terlalu susah, mungkin kalian bisa curiga gitu. Ini aku ngitung gramnya bener apa nggak sih, ngitung ml-nya bener apa nggak sih gitu. Mungkin bisa curiga gitu, karena biasanya angkanya itu berhubungan gitu. Nah, untuk Ka-nya itu 6 kali 10 pangkat min 5 kan. Ditanyakan pH larutan setelah pencampuran. Nah, di sini asam benzoatnya kita ini kan apa? Kita misalkan Hb gitu ya untuk mempermudah ini reaksi. Jadi H+ plus B- maksudnya gitu. Hb plus KUH menjadi Kb plus H2O gitu kan. Nah, jadi mula-mulanya itu kan Hb-nya 60 milimol, kemudian KUH-nya 50 milimol. Yang direaksikan itu kan yang habis duluan yang mana gitu kan, yaitu yang KUH kan, karena koefisiennya sama kan. Jadi 60 min 50 10, 50 min 50 0 gitu. Nah, untuk Kp-nya itu sendiri 50 milimol kan, karena sama ini ya koefisiennya gitu. Nah, ini aku mau kasih konsep. Nah, ya betul kata Zidan, biasanya angkanya lebih manusiawi benar. Sekalipun simak, seingatku sih kimia masih tetap manusiawi kok, soalnya nggak susah amat itu. Nah, ini konsep yang menurutku wajib banget dihafal ya. Jadi kalau misalkan buffer itu yang tersisa itu yang lemah sama garamnya gitu. Nah, ini termasuk buffer nih, karena yang tersisa itu kan asam benzoat yang lemah sama Kb-nya ini yang garamnya gitu. Nah, biasanya dia itu pH campurannya nanti akan mengikuti yang lemah gitu. Dalam hal ini asam benzoat, jadi nanti pH-nya di bawah 7 gitu maksudku. Nah, kalau hidrolisis dia itu asam basanya itu habis, dan yang tersisa cuma garamnya. Jadi kalau misalkan dalam kasus ini, misalnya itu ya berarti ininya 0, Hb-nya 0, KUH-nya 0, tinggal Kp aja gitu, sama H2O-nya inilah intinya gitu. Nah, untuk pH campurannya sendiri kalau hidrolisis itu biasanya mengikuti yang kuat gitu. Nah, yang tadi aku udah bilang, reaksi di atas itu kan termasuk larutan penyangga atau buffer gitu ya. Rumus buffer pasti udah tahu ya, udah tahu kan ya, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam gitu kan. Ka-nya 6 kali 10 pangkat min 5, mol asamnya 10 milimol, mol garamnya 50 milimol. Jadi 6 per 5 kali 10 pangkat min 5. Kalau dibuat pH ya jadi 5 min log 6 per 5 gitu.
pangkatnya turun di depan gitu kan, jadi 5 min log 6/5 gitu. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Kalau misalkan udah paham langsung bilang paham aja ya teman-teman, karena udah ini juga waktunya. Oke, Lulu udah bilang paham tadi, sama siapa aku agak lupa. Iya, udah bilang paham. Langsung ke nomor terakhir bagian 58. 58 itu masalah reaksi spontan ya, reduksi gitu, elektrolisis gitulah, sel volta ya. Nah, di sini udah lihat soalnya kan gitu ya. Intinya reaksinya itu kayak gini kan, ada Cu, ada Zn, ada Fe, ada Cu, Zn sama Fe2+ gitu kan. Nah, kita urutkan dulu. Yang paling kiri itu yang paling mudah mengalami oksidasi, yang paling kanan itu yang paling mudah mengalami reduksi. Yang paling mudah mengalami reduksi itu yang tadi plus positifnya paling gede gitu. Dalam hal ini kan Fe-nya gitu kan. Fe2+, kemudian diikuti Cu, kemudian diikuti Zn gitu kan. Nih dilihat angka-angkanya ya. 0,771, kemudian 0,337, kemudian min 0,763 gitu. Nah, di sini bisa teman-teman baca sendiri ya, deret volta adalah deret elektrokimia reaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar atau E0 gitu. Nah, konsepnya itu adalah reaksi pendesakan gitu ya. Nah, reaksi pendesakan itu reaksi di mana suatu logam mendesak tempat ion logam lain dalam suatu senyawa. Jadi reaksi pendesakan pada sel volta ini berlangsung apabila logam pendesak berada di sebelah kiri logam yang didesak pada deret volta. Nah, pada sel volta ini logam pendesaknya anoda, sementara logam yang didesak itu katoda. Sehingga jika ingin mendapatkan reaksi yang spontan itu anoda harus berada di sebelah kiri dari yang bertindak sebagai katoda. Anoda itu kiri dari katoda. Fungsinya itu yang perlu diingat itu dari reaksi ini sel volta gitu ya. Ya tinggal dilihat aja kan nomor 1 tuh Cu2+, di sini Cu-nya itu mengalami reduksi ya, biloknya dari +2 ke 0 gitu kan. Jadi dia karena mengalami reduksi, dia berperan sebagai katoda. Nah, cara ngapalinnya itu kalau katoda itu reduksi ya, karet gitu. Katoda reduksi gitu. Nah, sebaliknya Zn mengalami oksidasi dari 0 menjadi +2 kan biloknya gitu. Nah, ini kan anodanya berada di sebelah kiri daripada katoda. Jadi ini spontan gitu. Yang Cu-nya itu ya intinya ini kan Cu-nya yang reduksi ya berarti. Ya intinya yang anoda itu yang Zn-nya itu berada di sebelah kiri dari Cu-nya gitu kan. Zn sebelah kiri dari Cu. Benar kan? Ini benar. Benar tadi spontan. Nah, kalau yang kedua itu Fe2+ mengalami reduksi kan. Jadi Fe3+ di dalam hal ini ya. Biloknya 3 jadi 2 gitu kan. Berperan sebagai katoda. Sama kayak tadi Cu oksidasi 0 menjadi 2. Jadi berperan sebagai anoda. Di sini juga Cu-nya itu kan di sebelah kiri dari Fe2+ kan ya. Nih, Cu di sebelah kiri dari Fe2+. Berarti benar kan? Berarti benar, ini spontan gitu. Nah, kalau yang ketiga, di sini Fe2+ juga mengalami reduksi, tapi yang berperan sebagai anodanya itu Zn. Zn-nya itu dari 0 ke 2 gitu kan. Sama kayak dari anodanya berada di sebelah kiri dari katoda. Spontan juga, yaitu di sini kan Zn sebelah kiri dari Fe3+. Nah, kan jadi lihat Zn di sebelah kiri dari Fe2+ atau Fe3+ gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir nih yang salah nih, Zn2+, di sini sebagai reduksi ya, karena beloknya turun 2 menjadi 0. Jadi dia berperan sebagai katoda, kalau Cu-nya itu berperan sebagai anoda ya, karena naik ya. Biloknya itu naik 0 menjadi 2 gitu kan, oksidasi kan. Jadi anodanya itu kan Cu. Nah, Cu itu ada di sebelah kiri kanan dari Zn nih, bisa dilihat ini kan. Cu di sebelah kanan dari Zn. Jadi ini tuh kebalik ya. Kebalik gitu, jadi nggak spontan gitu. Jadi jawaban yang benar itu nomor 1, 2, dan 3 gitu. Ya, jadi nomor 4 itu salah gitu. Harusnya itu Zn yang oksidasi, Cu-nya yang reduksi. Gitu. Ini kebalik gitu, jadi nggak spontan. Gitu. Ada yang mau tanyakan nggak di sini? Ya benar. Jadi ini bisa dibaca sendiri ya di sini. Reaksi pendesakan pada sel volta berlangsung apabila logam pendesak berada di sebelah kiri dari logam yang didesak. Berarti tadi kan ini nanyanya logam yang didesak ya.
logam yang didesak berarti ada di sebelah kanan dari logam yang pendesak kan, berarti dia mengalami reduksi gitu. Benar kata yang tanya tadi siapa? Gitu, benar ya. Nah ya itu, yang sebelah kanan mendesak kiri. Ya, intinya gitulah. Intinya sebenarnya nggak usah pusing desak mendesak gitu ya. Kalau kalian agak susah memahami konsepnya, pikir aja anoda di sebelah kiri dari katoda gitu. Intinya gitu. Pikir aja gitu intinya. Gimana? Udah paham belum? Sampai sini. Oke, karena udah paham, langsung lanjut aja ke Sidan mungkin ya. Karena waktunya juga udah 4:41. Monggo Sidan. Oke, teman-teman, lanjut aja mungkin. Terus cepet. Nah, oke. Eh, kelihatan dulu yang ya, nah, yang pertama tuh kita lihat ya. Kevlar merupakan polimer yang bersifat tahan panas dan serat sintetis yang kuat. Rumus struktur Kevlar adalah diberikan seperti ini. Terus monomer penyusun Kevlar. Nah, di sini tuh teman-teman tuh kayak ini sih harus kayak peka gitu ya. Kalau kan polimer itu terdiri dari atas monomer penyusunnya. Nah, kalau ini kan kelihatan nih kalau teman-teman di ini tuh yang tanda kurung N tuh maksudnya tuh seberapa banyak si polimer ini gitu, kayak berapa kali sambungan gitu. Nah, kuncinya tuh kalian pertama di ini dulu ya, hapus dulu si kurung hitam, terus kalian lihat nih, jadi kan seperti yang ini nih, yang inilah kurang lebih, tapi ujungnya ini OH, tapi kalian kayak ini ya, kayak apa, dipertanyakan diri sendiri dulu gitu, kenapa ini tuh bisa jadi dua. Nah, di sini tuh teman-teman karena ini kurang stabil, jadi mereka terputus lagi nih si ininya tuh. Mungkin kalau digambar mah kayak gini ya, aku izin ngegambar. Jadi si ininya tuh kan ini tadi coret, terus ini coret. Jadi kan sisa satu senyawa gini. Nah, karena kurang stabil, jadi si ini tuh nah jadi terputus gitu. Nah, karena terputus gitu, nah kan si N itu kan ingat kan N tuh punya dua tangan lah intinya mah. Kayak gitu ya. N, H, berarti ini satu lagi kalian kayak simpulin aja mungkin ya, kalau kalau misalnya nggak tahu eh, apa pastinya kalian lihat di soal aja gitu kan, umumnya apa gitu kan. Di sini ada NH2 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 berarti ya, pakai NH2. Berarti ini kalau ini karena terputus jadi ini ada bensin, ya bensin lah pokoknya benzina. Terus yang ini kita temuin nih. Oh ya, berarti kan ini tuh kalau diputus berarti kan nggak cuma satu, berarti yang ini salah, yang ini salah, ini juga salah. Nah, sekarang antara E, D atau E ya. Nah, kalian lihat yang E itu salahnya di sini nih. Sini nih ya. Kelihatan kan? Jadi yang D itu salahnya di sini karena di soal tuh N-nya tuh ada dua gitu. Hmm, kelihatan kan? Jadi jawabannya D kalau mau cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen ininya, pengen kayak pastinya gitu ya. Kalau itu aku masih bingung, itu masih waktu kelas 12 itu ada hafalan atau enggak untuk humor kayak polimer gini. Jadi si Kevlar itu yang dipakai buat rompi tentara itu dibentuk apa ya, dibentuk oleh ini polimer dengan penyusun namanya satu kompat diaminobenzin dan asam tereftalat. Nah, asam tereftalat tuh bentuknya kayak gini. Yang ini, ntar. Nah, yang ini nih. Yang ini asam tereftalat. Nah, kalau pembentukannya itu si ini kan si Cl nih sama NH2. Nah, si NH2 sama si Cl itu bereaksi membentuk HCl gitu. Jadi si Cl-nya lepas, si H-nya kan sisa satu. Jadinya kalau ini NH2 ya, NH2 ditambah Cl gitu ya. Cl2 berarti ya. Ya, Cl ya gitulah. Pokoknya itu membentuk ini HCl.
Nah, ini jadi kayak apa ya, si ini tuh jadi nyambung gitu. Ngerti nggak di sini sampai sini? Kalau mau itunya apa si pembentukannya gitu. Jadi sorry kalau berantakan gitu. Ada yang mau ditanyain nggak yang ini? Ada yang tanya tuh Dan Oh, di meeting chat. kenapa nggak stabil ya? Mungkin karena nggak stabil tuh karena ini kan kayak di alam tuh nggak ada yang kayak gini gitu. Jadi si ininya tuh kayak nggak bisa di alam tuh nggak. Saya nggak tahu jawaban pastinya, tapi kalau menurut saya tuh di alam tuh nggak ada senyawa kayak gini lepas di alam gitu, bener-bener lepas di alam gitu. Ngerti gak kalau gitu? Kayak itu pasti yang tadi dulu siapa namanya? Vira ya Vira. Apa paham nggak? Jadi kalau aku nggak tahu jawaban pastinya, tapi kalau misalnya ini tuh kayak di alam tuh nggak ada yang bener-bener nyatu gitu, stabil gitu. Vira, sorry. Terus putusnya di tengah, ya karena ini nggak di tengah sih, di ujung juga kan, di ujung sini tuh ada yang kayak gini juga kan. Jadi banyak gitu, banyak si C ini tuh kan nyambung lagi sama si N. Tapi kalau di sini tuh aku nganggapnya jadi satu yang di ini tuh, yang diambil tuh satu satu ini nih, satu potongan begini. Kalau misalnya mau si N-nya di ujung, ya nggak apa-apa. Tapi ininya kayak putusnya tuh di sini, sama di sini gitu. Tiap ketemu sama dua senyawa yang berbeda ini, si monomernya itu. Paham nggak? Sorry ya, kalau agak terbata-bata. Saya kimor tuh biasanya bikin tremor. Ya intinya gini teman-teman. Jadi apa ya? Kalau disimak tuh kalau misalkan kalian emang ragu, mending di skip aja dulu gitu. Hmm, Kerjain yang lain yang lebih mudah intinya gitu. Kalau misal keluar soal kayak gini lagi, mungkin molekul yang lain mungkin kalau emang nggak tahu mending di skip kan, karena simak minus kan setauku gitu. hmm, Jadi hmm, nggak harus semua kalian jawab itu enggak gitu. Termasuk soal kayak gini tuh nggak harus kalian jawab gitu. hmm. Tapi misalnya kalau kalian punya kemampuan lebih, ya jawab aja. Oke, tapi ini tuh si polimer itu terbentuk karena proses kondensasi ya. Kan polimer itu terbentuk bisa jadi adisi sama kondensasi. Kalau adisi itu si monomernya tuh punya ikatan rangkap misalnya C gini ditambah H2, jadinya kan C nyambung lagi sama C gitu. Nah, sedangkan kondensasi itu terbentuk kalau monomernya itu ada dua atau lebih gitu. Jadi ini kan jadi dua gitu. Jadi ini tuh termasuk kondensasi gitu. Ini agak ini sih. Paham ya? Lanjut aja mungkin ya biar lebih cepat. Selanjutnya itu ini ya. Nah, si Na, Mg sama Al 11, 12, 13. Berarti kalau di iniin ya di dua dikonfigurasikan 281 Mg 282 sama AL 13 ya, berarti 283. Nah, artinya itu mereka bertiga tuh satu periode, yaitu periode 3, tetapi berbeda golongannya gitu. Nah, yang ditanya tuh jari-jari kation. Nah, jari-jari kation tuh plus, 2 plus, 3 plus. Nah, ini kan semuanya itu jadi jumlah si elektronnya itu kan masing-masing jadi 10 kan. Ini jadi habis sama habis kan. Diambil 3 plus itu maksudnya si elektronnya itu kabur gitu sebanyak 3 kali. Jadi si atomnya itu kelebihan ion positifnya gitu. Sebanyak yang keluar. Nah, untuk jari-jari atom itu kan mungkin kalian udah tahu nih. Aku ada ininya. Ada, nah kan kalau si jari-jari itu kan kalau
ke kanan itu mengecil, sedangkan yang ke bawah artinya semakin besar golongannya gitu, si jari-jari atom itu bakal mengecil. Sedangkan semakin besar periodenya, maka si si jari-jarinya itu makin besar. Nah, jadi karena apa ya? Karena periodenya sama, terus kalau misalnya normal bukan kation tuh berarti yang paling gede si uh, Na berarti ya, si Na juga kan. Karena golongan pertama gitu ya. Terus ini karena si ininya apa? Karena si elektronnya keluar gitu. Jadi kan yang di dalamnya tuh, maaf ya kalau jadi karena ini elektron ya, misalnya aku gambarin ini elektron, 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 elektron gitu ya. Nah, si elektron misalnya dua nih kabur. Nah, gaya antar tolak menolak antar molekulnya itu bakal jadi kurang stabil gitu. Nah, karena di alam kita tuh harus semuanya stabil gitu ya, harus ada yang mengganti. Jadi si inti atomnya itu bakal narik gitu, bakal narik ke dalam gitu. Sehingga ya kalau ada misalnya ada bulatan kalian di ditekan terus, berarti kan si itunya jari-jarinya bakal mengecil. Nah, jadinya ya apa ya? Jadi kalau semakin banyak elektron yang kabur gitu ya, atau elektron yang lepas, maka jari-jarinya juga makin mengecil. Berarti ringkasnya itu bila si kation plusnya itu banyak gitu ya, banyak, 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 maka si jari-jarinya akan mengecil gitu. Jadi jawabannya yang ini, yang A ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kan misalnya ada anion ya, anion tuh yang minus gini kan. Nah, itu berbanding terbalik kalau misalnya minus anionnya banyak maka si ininya tuh kan makin kayak si gak usah ditarik gitu, jadi jarinya makin besar gitu kalau si minusnya makin banyak lah intinya, atau plusnya makin banyak gitu. Ini ada yang mau ditanyain nggak yang ini, atau aman-aman sih kalau ininya, kalau lebih ini ya, apa lanjut aja yang mengejar waktu. Oke, oke, terima kasih. Nah, selanjutnya ini nih ada jika nomor atom ini ya antara SO2 sama SO3 yang merupakan senyawa polar. Nah, ini tuh karena ini kayak umum gitu ya, kalian gambarkan struktur Lewis-nya gitu ya. Nah, kan Lewis-nya tuh kayak gini lah kurang lebih ya. Nah, yang SO tuh kayak gini, SO2 tuh karena apa bengkok? Karena dia tuh ada PEB gitu. Jadi si PEB-nya tuh kayak apa ya, bahasa kitanya ngebengkokin si strukturnya gitu kalau ada PEB itu. Nah, sedangkan yang SO3 tuh nggak ada PEB, jadi dia tuh kayak nggak bengkok tapi simetri gitu. Maksudnya tuh nggak kayak gini juga kalau misalnya kalian gambar lurus gitu gini, itu nggak apa-apa juga. Jadi ini kan bentuknya segitiga planar gitu ya. Sedangkan ini yang kayak apa namanya jungkat-jungkit atau apa gitu ya. Nah, kepoloran tuh kita lihat tuh bisa berbagai macam cara, yaitu salah satunya dengan melihat keelektronegatifannya. SO merupakan senyawa polar karena S dan O memiliki perbedaan keelektronegatifan. Jadi nanti saya jelasin ya. Sehingga membentuk sisi positif dan negatif. Jadi polar begitu. SO2 polar juga karena ikatan SO itu kan yang tadi kan polar, dan dilihat dari geometrinya bentuknya nggak simetri karena ada PEB-nya. Jadi tidak saling menghilangkan kalau dalam vektor gitu ya, divektorin. Terus SO3 merupakan senyawa nonpolar. Meskipun si ikatan antara S dan O itu merupakan ikatan polar, tapi dilihat geometrinya kan simetris, jadi bakal saling menghilangkan. Nah, untuk ininya kayak gini ya, kalau digambarkan mungkin ya. Jadi si S dan O itu kan kayak gini ya, SNO tuh. Nah, di antar ikatan itu kan ada S dan O tuh
makin elektronegatif siapa nih? Yang si O, kan? Itu negatif daripada si S. Jadi mereka tuh membentuk sisi negatif sama sisi positif gitu. Kan karena si positifnya ini kayak ketarik gitu ya. Jadi membentuk sisi positif sama negatif. Mungkin kalau diibaratkan magnet ya. Misalnya ini ada kotak ini. Nah, kotak itu misalnya banyak positif, negatif, tapi rata gitu, merata. Nggak ada yang lebih besar daripada keduanya, berarti ini netral. Nah, netral itu artinya non polar gitu. Non polar gitu ya. Non polar berarti artinya non polar itu nggak ada sisi positif dan negatifnya. Sedangkan kalau misalnya magnet positif dan negatif. Nah, itu kan kayak ini kan positif semua, ini negatif semua. Nah, itu namanya kayak polar gitu. Jadi punya sisi positif dan negatifnya. Terus tadi yang SO2 itu kan kayak gini ya. Jadi S dan O tuh kayak gini. Itu ada bengkok tuh karena ada PB-nya. Nah, kalau di ini kan kalau misalnya ntar, kayak digambarkan misalnya suatu vektor gitu ya. Kayak kan gini ya. Kayak gini lah ya intinya. Jadi si ininya tuh kan kalau diproyeksikan ini kan ke sini gaya ininya, gaya dipol gitunya. Ini ke sini kan. Nah, yang ke diproyeksikan ke sumbu X-nya itu kan pasti saling menghilangkan. Tetapi yang ke arah atas tuh saling ditambah gitu. Jadi mereka tuh tetap polar gitu. Kalau kita lihat yang SO3, si SO3 kan simetris, jadi nanti tuh kayak saling menghilangkan gini. Meskipun kalian gambarnya itu apa ya, berbagai macam gambarnya, tapi karena simetris, jadi dia tuh non polar begitu. Jadi jawabannya B. Dapat dipahami nggak kalau yang ini? Kalau misalnya nanti ke lebih lanjut kita pelajari lebih lanjut tentang kimia, nanti tuh ini tuh ada batasannya. Kan masing-masing tuh punya nilai keelektronegatifannya. Nah, dia disebut ikatan polar kalau delta elektronegatifannya itu lebih dari sama dengan 0,5. Nah, tadi aku udah cek juga antara S dan O itu lebih dari 0,5 gitu. Oke, masih bisa 30 menit lagi ya. Ada yang mau ditanya nggak yang ini? Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya. Oh, nanti pembahasannya ada dikirim ya. Nomor berapa ya? Oh, nomor 55 nih. Oke, nomor 55. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 55 ini ada ini 45 ya. Jadi ceritanya tuh direaksikan asam benzoat ditambah natrium benzoat. Nah, itu kan akan membentuk larutan penyangga. Nah, di situ di dalam reaksi itu ditambah BaOH gitu sebanyak 1 milimol. Nah, kalau hitungannya begini, kayak kalau cek-cekan maaf ya. Jadi aku tulis ulang aja ya. Jadi misalnya asam benzoat tuh misalnya aku tulis benzoatnya. Benzoatnya tuh misal aku misalkan X gitu ya. Kalau asam benzoat berarti HX gitu ya. Kita ininya ya. Berarti kan ini tuh si HX ditambah NaX ya. Berarti natrium benzoat gitu ya. Nah gitu ya. Terus dalam sistem tersebut ditambahkan 1 milimol BaOH 2 kali. Nah, ini kan bersifat basa. Di sistem ini yang akan bereaksi dengan si BaOH itu yang HX. Kenapa? Karena dia itu asam lemah, sedangkan ini tuh NaX tuh merupakan basa konjugasinya. Mungkin teman-teman kalau lupa, bahasa konjugasi itu kan ini kan
Jadi sorry, bukan si ininya, bukan si sorry, si NaX tuh. NaX tuh kan dia tuh bakal jadi Na plus sama X-min. Nah, X-min itu kan benzoat gitu. Jadi dia tuh pasangan asam basa konjugasinya gitu. Nah, di awal tuh asam benzoatnya tuh 11 milimol dan si natrium benzoatnya 0,2 kali ya. Jadi kalau misalnya NaX-nya tuh milimolnya kan tinggal kali ya 45 kali 0,2 jadi 9 milimol. 9 milimol berarti dia juga 9 milimol kan. 9 milimol. Terus yang kita yang bereaksi dengan BaOH2 tuh si asam lemahnya. Jadi HX kecil ya, terlalu kecil. Sorry. Di sini aja. Kalau misalnya agak ini ya maaf pertama ngajar lagi. Si HX ditambah BaOH2. BaOH2. Dia tuh bakal membentuk tinggal tukar H sama ininya ya. Jadi Ba tambah X. Nah, sedangkan Ba tuh Ba2 plus, sedangkan X ini tuh kan minus. Jadi biar stabil tuh kali 2 gitu. Ditambah H2O ya. H2O. Nah, awalnya si ini tuh, oh ini setara nggak? Oh ini kali 2. Ini kali 2 juga berarti. Setarakan. Terus pada awalnya asam benzoatnya kita cari molnya 55 kali 0,2. Jadi 11 milimol. 11 milimol. Ini yang ditambahkannya 1 milimol. 1 milimol. Ini kita nggak tahu. Kalau air, kalian bisa tulis nggak usah aja Na gitu. Karena kita nggak usah nyari gitu. Terus yang bereaksi kan bereaksi sama sisa. Sorry. Kita nggak usah pakai. Uh, yang bereaksi kan yang ini ya habis kan perbandingan koefisien. Si ini kan jadi 1 milimol. Kita perbandingan ini kan 1 untuk BaOH2 dan ini 2 kalinya berarti 2 milimol. Milimol sehingga yang sisa tuh 9. 9 milimol. Ini kurang kan karena bereaksi, berarti ini habis. Ini 1. Ini 1 juga. Berarti yang kalau reaktan, kalau reaksinya ke kanan berarti dia bertambah sebanyak 1. Ini kalian nggak usah, enak aja, nggak usah dicari. Nah, kita kan ini, kita lihat yang ini sekarang. Jadi Ba X 2 kali kan akan terurai jadi Ba2 plus 2X minus ya. Nah, karena ini 1 mili, berarti ini 2 ya, 2 kali lipatnya. Jadi total dari si X minus, berarti kan ini 2 milimol, berarti X total, yang X minus total, si 2 ini ditambahkan yang ini yang awal. Jadi 2 tambah 9, 11 milimol. Sehingga perbandingannya yang ini antara asam benzoatnya yang sisa berarti 9 berbanding dengan X totalnya. Benzoat minus berarti 11. Jadi jawabannya C. Kalau gini kelambatan mungkin ya. Atau lanjut ke, atau ada yang punya saran? Atau ada yang paham nggak yang ini? Jadi kalau misalnya ini tuh, kalian awalnya tuh diinin dulu, ditulis dulu apa aja yang bereaksi kan, asam benzoat sama natrium benzoat. Terus kalian lihat
BaOH2 itu kan sebuah basa gitu. Nah, basa ini kan bereaksinya sama si asam lemah gitu. Karena kalau dengan garam tuh dia kan gak akan bereaksi gitu. Ada yang mau ditanyain nggak ini? Maaf tadi yang X minus awal kenapa 9 milimol? Ini, sorry, aku hapus lagi yang ini, yang awal. Kan awalnya tuh dia punya yang direaksikan tuh ini nih, natrium benzoat. Berarti kan natrium benzoat ya, ini kan NaX kan. Nah, yang NaX itu dia kan bakal terurai jadi Na plus sama X minus kan. Awalnya, yang pada awalnya tuh. Nah, kita pakai perbandingan koefisien lagi. Jadi kan natrium benzoat tuh 0,2 kali 45 kan jadi milimol, jadi 9 milimol. Kita pakai perbandingan koefisien, ini satu juga berarti X minusnya pada awalnya 9 milimol. Begitu. Terjawab kah? Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak yang ini? Ini kalau pKa sama ya pKa-nya itu dipakai kalau misalnya kalian nyari pH-nya. Untuk di sini nggak usah pakai ini sih, nggak disuruh cari pH-nya yang pKa itu. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau ini sih pembahasannya ini sama aja sih, cuman ya lebih ini. Oke, mungkin lanjut aja mungkin ya. Oke, nomor 57. Senyawa berikut, senyawa organik bersifat asam FCl, Br, ya. Pernyataan yang benar. Jadi kekuatan asam itu kan diukur dari seberapa kuat atau seberapa seberapa mudahnya membentuk H plus gitu. Atau kan kalau dari sini tuh kalau digambar kita gambarin ininya aja gitu ya. Tapi ya saya gambar dulu. Di ada ini kan sama nih semuanya. Sama gugus fungsinya tuh asam karboksilat gitu ya. Jadi CO O sama H gitu ya. Ini ada CH2 sama kan semua kecuali yang nomor ini nomor 4. Oke. Kita bandingkan dulu antara 1, 2 dan 3 F, Cl sama Br. Nah, kita lihat nih FCl sama Br ini tuh kan yang paling elektronegatif tuh yang mana tuh? Paling elektronegatif tuh kan kalau bisa dilihat dari sini ya yang tadi elektronegatif nah ke elektronegatif kan makin atas tuh makin besar. Berarti kan kalau ini kan uh, ke apa ya bertepatan gitu satu golongan terus si ininya urutannya tuh kan udah benar gitu ya FCl Br gitu ya. Berarti yang paling elektronegatif kan ke atas itu paling besar. Berarti yang paling elektronegatif tuh F. Nah, maksud dari keelektronegatifan itu jadi dia tuh gampang kuat banget gitu narik si elektronnya tuh. Nanti awalnya tuh gitu sih. Jadi makin makin elektronegatif si atomnya tuh makin kuat gitu dalam menarik si elektronnya. Nah kan kalau di sini kalau elektron dari H-nya itu pindah ke sini makin kuat, berarti kan dia lebih cepat atau lebih kuat mengikat elektronnya menjadi gampang gitu membentuk H plus-nya gitu. Dan kuat juga tarikannya gitu. Berarti kan kalau dari sini intinya tuh lihat elektronegatifannya yang paling besar yang mana. Berarti kan F. Yang pertama kan F lebih dari Cl, lebih dari Br. Nah, di sini udah ketahuan dong, berarti
Yang paling asam tuh yang pertama, kedua, ketiga. Nah, sekarang yang empat nih. Yang empat kan bedanya tuh dia beda ini ya, beda penempatannya. Apakah sama? Enggak juga. Jadi kalau ininya dipindah, ini ke sini ya, berarti F sini ya, berarti ke sini ya. Nah, atau sini aja deh, biar ini, biar lebih kelihatan tuh F. Ini ada C, ini ada H, ini CH3, C, oh itu segini ya. Ini ada F ya. Nah, berarti kan si F ini kan makin dekat ke si ini kan, si H ini. Nah, semakin dekat juga berarti kan dia tuh semakin kuat gitu. Semakin kuat narik si elektron gitu, terus narik gitu. Jadi kan karena ini dekat gitu, nggak usah ngelewatin si ini dulu gitu. Jadi ini tuh cepat. Jadi makin kuat juga narik si elektronnya. Jadi yang antara 1 dan 4 tuh yang paling asam tuh yang 4, sehingga urutannya 4, 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman yang paling rendah. Ini salah. Senyawa 2 lebih asam daripada senyawa 3. Betul ya. Senyawa 3 lebih asam daripada senyawa 1. Ini salah. Senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman paling tinggi. Betul ya. 2 dan 4 itu apa? C. Mungkin C ya. Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Atau aman? Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misalnya ada yang mau ngoreksi saya gitu. Oh, berarti makin dekat gugusnya makin asam. Bisa jadi asalkan ininya dulu. Kalau apa? Di pada perbandingan yang sama gitu. F sama yang ini kan sama. Nah, kalau misalnya si 2 dan misalnya 2 nih si CL-nya tuh lebih sama gitu posisinya dibandingkan maksudnya tuh kalau si F-nya di sini tapi si CL-nya tuh yang di sini nih. Nah, itu aku belum bisa jawab sih kalau misalnya si CL-nya yang di dekat tuh. Kak, maaf tadi kenapa C bisa paling asam? Maksudnya kenapa C bisa paling asam? Yang paling asam tuh yang 4, yang ini. Oh, nomor 4. Karena dia tuh kan dibandingkan gitu sama yang tadi. Bentar, sorry, mana tadi soalnya. Nah, dia kan dibandingkan gitu kan sama-sama F. Sama-sama F. Nah, bedanya tuh si ininya, si tempatnya gitu. Karena si F ini lebih dekat dengan gugus fungsi atau yang mau ditariknya gitu ya, semakin dekat kan kalau kalau kalian narik sesuatu antara yang panjang banget sama yang pendek, bakalan mudah yang mana? Berarti kan yang pendek gitu kan. Kalian mudah gitu narik yang pendek. Jadi semakin pendek makin makin kuat asalkan dengan atom yang sama gitu. Kalau gitu dapat dimengerti gak? Aku nangkepnya gitu sih. Oke, mungkin lanjut aja mungkin ya, dikit lagi. Oke, ini tadi udah. Nah, yang ini nih ini sih agak tricky yang ini tuh. Manakah pernyataan dari 4 struktur senyawa organik berikut? Nah, ini kalian mungkin udah ngerti nggak apa sih struktur ini tuh namanya tuh struktur apa gitu ya? Yang kayak gini nih. Nah, itu kan artinya itu ini tuh tiap sudut yang kayak gini tuh ada C gitu. Ini ada C gitu. Setiap sudut yang kayak gini tuh C, C, ini juga C, C, C gitu. Ini C.
Kayak setiap yang bengkok-bengkok tuh, yang ngebengkokin tuh si C gitu. Ini C juga gitu ya. Nah, mungkin kalau mau digambarin gitu biar kalian ngerti juga, yang itu kan C, ada C di sini sama C di sini. C itu kan tangannya tuh ada 4 ya. Jadi ini 1, 2, kan 1, 2, 3, 4. Udah, sedangkan yang ini ada C3 kayak gini lah. Ini juga sama, ada C, ini OH, sini ada H, terus yang ini juga yang kedua yang B, ini A. Yang B sama juga C, C, OH, ini H, ini H sama CH3. Nah, kita bahas dulu deh yang ini. Atau sesuai sama yang ini nih. A dan B merupakan isomer geometri. Menurut teman-teman ini benar nggak nih? Isomer geometri. Kalau geometri itu kan kayak bentuk mungkin ya. Kalau kita ngelihatnya sudut pandang bentuk gitu. Kalau bentuknya tuh teman-teman gimana nih? Benar ya? Oke, deal berarti ini tuh benar karena yang kalau nggak tahu ininya mah apa ya, sekilas mah benar karena si ini tuh cuman dibalik-balikin gitu. Nah, ini tuh kalau secara teorinya ini tuh bentuknya tuh trans, sedangkan yang B itu cis gitu ya. Nah, cis tuh apa, trans tuh apa? Lihat bentuknya tuh kayak kayak gini nih. Kayak gini. Ini kan kayak apa ya? Kayak kayak gini tuh apa namanya? Kayak ngebentuk miring gitu. Sedangkan kalau cis tuh nah gini nih. Kayak ketemu di ini yang sama gitu lah. Kayak gitu. Cis dan trans gitu. Jadi ini betul. Diagonal ya. Jadi ini betul. Nah, yang kedua, senyawa A dan C. Ntar, aku hapus dulu ya. Biar. Salah. Tapi kalian udah ngerti kan kalau apa ya, kalau bentuk kayak gini tuh ada C-nya, ada H-nya juga jangan lupa. Pokoknya ingat aja jangan lupa H-nya gitu. Soalnya sering lupa itu nyimpan H-nya gitu. Nah, A dan C merupakan isomer rantai. Nah, isomer rantai itu maksudnya tuh yang kita ubah-ubah tuh si rantainya. Sedangkan yang A itu sama C itu udah beda ini sih, udah beda gugus fungsi juga, udah beda ini, beda. Ini kan yang A itu alkohol ya, alkohol, alkohol. Sorry ya, jelek aja, gak usah itu sih. Ini alkohol, yang C itu C, OO, C apa nih? Dia itu adalah keton gitu ya. Di si ini tuh kayak kan kalau rantai itu misalnya beda beda ini, beda apa? Bisa beda di cabangnya. Sedangkan si gugus fungsinya tuh harus sama gitu. Kalau isomer rantai kan yang kita ubah tuh si rantainya gitu. Sedangkan yang di sini tuh yang diubah tuh si gugus fungsinya gitu. Udah beda gitu. Jadi ini yang salah. Senyawa B dan D merupakan isomer fungsi. Nah, ini tuh ini agak tricky sih. Kalian tuh sekilas mah kayak kayak yang beda gitu ya, isomer fungsi. Tapi kita lihat nih, kalau isomer fungsi itu dia jumlah atau rumus rumus molekulnya tuh sama, cuman beda sih fungsinya. Kita lihat nih, ini tuh ada berapa sih C-nya? Itu kan ada 1, ada 2, ada 3 ya. C3, H-nya 3, 4, 5, 6, H6, O tuh ya. Oh, ini ada 1. Nah, yang ini nih, kalian jangan lupa itu kan C. Tapi C itu punya berapa tangan? 4. Jadi CH3 kalau digambarkan gini tuh ada C lagi di sini. Udah kepake 2 tangan, sisa 2 lagi.
Sini ada C, ini ada O, tangannya tanggal 1 berarti H. Berarti ini ada 1, 2, 3. C3, H-nya 3 tambah 2 tambah 1. 6, ada O 1 nyelip. Jadi O. Nah, sama kan? Sama, berarti ini betul. Senyawa C dan D merupakan isomer posisi. C dan D jelas salah karena beda gugus fungsinya. Kalau isomer posisi itu kayak gugus fungsinya sama tetapi si apa ya, si penempatan si gugus fungsinya itu beda begitu. Ada yang mau tanya nggak yang ini? Atau aman kah? Kita izin minum dulu. Oke, terima kasih. Lanjut, berarti ini terakhir. Terakhir, oke. Ada KCN dilarutkan dalam air. Ini harus apa ya? Ini kan waktu kuliah juga, waktu kalau kalian ada mata kuliah kimia dasar juga pasti ini tuh ada. Jadi inti dari sini tuh kalian harus apa ya? Harus fokus gitu nih. Kan KCN dilarutkan dalam air menjadi terurai menjadi K plus plus CN min. Apa ini udah atau belum beres nih? Nah, ini tuh jangan terjebak. Ini tuh belum beres karena si CN ini tuh bakal bereaksi dengan air juga. Jadi kan larutan tuh kan ada larutan nih, larutan. Terus ada KCN gitu ya, KCN. Jadi si di itu pasti ada air lagi gitu, nggak habis gitu airnya tuh. Jadi si CN minus ditambah H2O itu akan membentuk HCN dengan H minus gitu. Nah, ini yang betul tuh. Jadi di larutan ini tuh ada Cn minus, ada K plus, ada K plus juga, ada HCN, ada senyawa KCN. KCN kan yang tadi ya udah ter apa ya terurai sempurna gitu. Jadi dia tuh nggak akan ada lagi kecuali kalau senyawa yang kelarutannya ini kelarutannya. Jadi dia tuh nggak larut gitu. Jadi ini ya, nggak ada. Tetapi kalau misalnya ada OH minus, kalian pilih juga OH minus karena di sini akan menghasilkan OH minus begitu. Tambah H2O juga karena dilarutkannya dalam air. Pasti ada airnya juga. Oke, ada yang mau tanya nggak ini soal terakhir? Cn-nya minus bereaksi karena larutannya dalam air. Nah, si Cn minus itu kayak apa ya? Kayak kalau aku ini mah kayak dia tuh ya bukan dengan air aja sih karena dia tuh apa ya namanya? Kayak bentar ya, kalau dalam itu tuh kayak nggak bereaksi, kayak harus bereaksi gitu apa ya namanya? Itu nggak bisa Cn minus sendiri gitu. Jadi dia tuh harus karena dengan air dia tuh kan air. Tapi kalau misalnya pelarutnya berbeda gitu, jadi dia juga bakal ini juga apa? Akan bereaksi juga. Gitu sih. Tapi kalau misalnya pengen jawaban yang lebih pasti, boleh lihat sumber yang kredibel gitu. Kalau K plus tidak bereaksi dengan H2O karena apa? Karena konsepnya kayak hidrolisis. Nah, untuk K plus ini tuh kan uh, ada ini nggak sih kayak aturan kelarutan gitu. Ini juga masuk sih yang Cn minus tadi. Jadi si K plus tuh dia nggak akan bereaksi lagi dengan air gitu.
Kenapa? Kan kalau ini tuh kayak apa ya? Kayak apa ya namanya? eh Kalau kelarutan tuh K itu kan haji eh periode golongan 2A ya. Golongan 2 itu kalau nggak salah tuh sukar berlarut gitu dengan air tuh. Tapi kalau nggak salah ya. Coba aku search dulu ya. Apakah K plus reaksi? Takut saya salah gitu. Tapi kalau nggak salah potentiometer bereaksi hebat dengan air secara spontan. Alkali. Iya, yang bereaksi itu kalau K-nya tuh solid. Ya, kalau bereaksi hebat tuh kalau K-nya tuh solid. Sedangkan kan kalau ini tuh udah jadi larutan, jadi aqueous gitu. Ya mungkin ya. Ya, jadi bahasa kuat. Oh, ya. Kalau ini mungkin bisa jadi KOH. Nah, tapi nggak usah. Out of context. Nah, kalau kalau nggak salah ya, kalau mungkin kalau dapat cari lagi lebih bagus. Tapi kalau si ini tuh nggak akan membentuk KOH karena ini tuh aqueous gitu, bukan solid gitu. Ya, yang lemah tuh terhidrolisis ya, betul 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 betul. Sorry sorry. Ya betul betul. Ya ada konsep hidrolisis seperti di sini ya. Ini kan HCN tuh asam lemah. Oke. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Atau kayak Ki mau ditanyain? Mau ditambahin? Sorry, sorry. Cukup dulu, cukup. Udah mau maghrib juga kayaknya ya. Oh iya, iya. Oke, aku stop sharing dulu. Tadi tuh lupa berdoa gitu ya. Tapi aku anggap sudah berdoa sendiri-sendiri. Iya, nggak apa-apa. Jangan lupa ya teman-teman buat ngisi evaluasinya itu di link tuh ya, Ya. yang dikasih operator. Oh ya, kalau misalnya mau request tahun berapa atau ini mah tulis aja mungkin ya di Discord gitu. Request gitu mau tahun berapa. Terus sorry juga ya kalau misalnya terbatas-batas saya karena hampir sebulan hampir sebulan gak ngajar lagi. Oke, mungkin dicukupkan mungkin kalau ini ada